warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Universitas PGRI akan menampilkan pre-teaching bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Batuk, Bu. Oh ya, yang batuk semoga lekas sembuh. Kita patut bersyukur karena apa? Karena walaupun kita daring, tetapi kita masih tetap bisa belajar. Karena di luar sana banyak sekali yang pengen belajar tapi tidak bisa belajar. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu akan melihat daftar hadirnya terlebih dahulu ya. Ibu akan mengecek satu-satu siapa yang tidak hadir. Dari Andri ada atau tidak? Ada, Bu. Hadir, Bu. Hadir ya. Walaupun batuk tapi tetap semangat ya Andri ya. Ya, semangat, Bu. Tetap semangat biar dapat nilai yang besar. Oke. Fauji ada? Hadir, Bu. Oke. Ada. Ya, baik. Bunga? Oh, ada, sudah masuk ya. Saya Bunga? Bu, ada Bu. Oh ya. Iya Bu, ada. Irma? Hadir Bu. Eti? Hadir Ibu. Ya, Devi? Ada Bu. Daniar? Hadir Bu. Elvi? Elvi? Ya. Ada tidak? Ada. Oh ya. Tania? Hadir Bu. Eka? Bu Elvi sama Hadir, Pak Bu. Andri suruh buka masker Bu. Ya. Oh, Bu, sudah. ya. Sudah dari Nggak tadi, Bu. apa-apa. Mungkin lagi pilek ya, takut bersin-bersin nanti menularkan virus ke keluarganya. Jadi nggak apa-apa pakai masker. Nah, saya mau ngecek ini semuanya, mudah-mudahan sinyalnya tidak terputus ya, jaringannya semuanya bagus sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir. Nah, untuk kali ini Ibu minta mengawali berdoa terlebih dahulu kepada Ipana, saya persilahkan. Baik Ibu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sejenak berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ipana sudah membantu Ibu untuk menyiapkan dan memimpin doa. Nanti untuk penutup, doa penutupnya gantian ya, jangan Ipana lagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tertulis. Nah, tujuannya adalah, jadi kita belajar mengkonstruksi teks laporan hasil observasi, itu tujuannya dua. Yang pertama itu dapat merumuskan kerangka teks laporan hasil observasi, kemudian yang kedua dapat menulis teks laporan hasil observasi. Jadi di akhir nanti diharapkan semua siswa itu dapat mencapai tujuan yang telah Ibu sampaikan ini, gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai apa sih teks laporan hasil observasi, kemudian strukturnya itu ada berapa, ciri-cirinya apa, ya. Kemudian juga Ibu sudah menampilkan contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk mengingatkan kembali, ya, berkaitan dengan teori ya teks laporan hasil observasi yang sudah Ibu sampaikan, saya minta kepada Irma. Masih ingat nggak struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa? Ada 3 Bu. Ya, bagus. Apa saja? 1 orientasi.
Kedua, deskripsi bagian. Identifikasi, Bu. Maaf. Kedua, ada deskripsi bagian, Bu. Ya. Yang ketiga, simpulan. Oke, iya. Jadi kita harus mengetahui perbedaan antara deskripsi dengan teks laporan hasil observasi ya. Kalau tadi Ibu. hampir saja Irma menyebutkan struktur dari teks deskripsi. Jadi berbeda ya, serupa Ya, tapi Bu. tak sama. Nah, jadi kalau teks laporan hasil observasi itu sifatnya umum, tetapi kalau deskripsi itu lebih khusus. Nah, gitu ya. Itu yang berkaitan dengan struktur gitu ya. Nah, kemudian satu lagi ya untuk mengingatkan kita apa sih teks laporan hasil observasi ya. Saya mau tanya berkaitan dengan ciri teks laporan hasil observasi. Saya minta Andri yang menyebutkan. Objektif, Bu. Objektif. Ya, sifatnya tunggal, Bu, pembahasannya, Bu. Oke. Masih ada lagi? Masih banyak lagi, Bu. Lupa saya, Bu. Nah, berarti kemarin nyimaknya setengah-setengah Andri ya? Ya setengah, Bu. Ini kesiangan, Bu, bangunnya semalam begadang, Bu, main game. Oke, ya. Saya minta Bunga untuk menambahkan dari ciri teks laporan hasil observasi. Tadi sudah disebutkan bahwa cirinya itu Nah, coba ditambahkan lagi. Cirinya fakta, Bu, faktual, Bu. Oh ya, faktual ya. Jadi Iya, Bu. ada objektif, kemudian faktual ya, dan masih banyak lagi. Semoga kalian masih mengingat karena nanti ini berkaitan, apalagi kalau struktur ini berkaitan dengan langkah-langkah pembuatan teks laporan hasil observasi. Jadi kita nanti akan bersama-sama untuk melakukan pengamatan, kemudian menuliskannya ke dalam bentuk laporan, gitu ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan melalui tayangan video berkaitan dengan langkah-langkah cara untuk menulis teks laporan hasil observasi, di sini Ibu akan membagi kelompok ya, kelompok menjadi 3. Ya, satu kelas kita bagi menjadi 3. Itu sudah Ibu tulis di sini ya. Siapa saja yang sudah kelihatan? Kelompok yang pertama namanya kelompok frasa. Ya, itu ada Andri, ada Bunga, kemudian Eti, kemudian ada Daniar. Kemudian kelompok yang kedua Ibu namai dengan kelompok klausa, terdiri dari Irma, Devi, Elvi, sama Eka. Kemudian yang kelompok 3 itu namanya kelompok kalimat, ada Fauji, Fania, sama Ipana. Iya, Bu. Ya, itu baik, Ibu. Itu pembagian kelompoknya. Nah, untuk berkaitan dengan tugasnya apa nanti setelah Ibu tayangkan video pembelajaran mengenai langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengamatan dan membuat teks laporan hasil observasi. Ya, sebentar ya, Ibu tayangkan terlebih dahulu berkaitan dengan cara atau langkah-langkah untuk menulis teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bertemu kembali dengan Ibu Dewi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas materi menulis teks laporan hasil observasi. Apakah kalian pernah menulis teks laporan hasil observasi? Nah, sebelum kita belajar menulis teks laporan hasil observasi, Ibu akan menjelaskan apa sih teks laporan hasil observasi dan apa tujuan dari menulis teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan penjabaran umum
atau melaporkan sesuatu sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan. Tujuan penulisan teks laporan hasil observasi adalah 1. Melaporkan tanggung jawab dari data yang telah diamati. 2. Menjelaskan latar belakang dari sebuah penyusunan kebijakan, keputusan, dan penyelesaian suatu masalah. Ketiga, bisa digunakan untuk mendokumentasikan suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, dapat menjadi sumber informasi mengenai suatu benda atau fenomena yang valid dan sesuai fakta di lapangan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah punya gambaran mengenai teks laporan hasil observasi? Yuk kita belajar bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi. Caranya sangat mudah. Simak langkah-langkahnya ya. Yang pertama, tentukan objek, peristiwa, atau kegiatan tertentu. Kemudian, kalian bisa langsung melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa atau kegiatan yang telah kalian tentukan sebelumnya. Setelah itu, catatlah data hasil observasi yang kalian peroleh. Lalu, buatlah kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, kembangkan secara utuh kerangka yang telah kalian rumuskan sebelumnya. Gampang sekali bukan? Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ada berapa Iya, tadi? Ibu. Ada 4, Bu. Iya, 5, Bu. ada 4, gitu ya. 4, iya, Bu. Ada yang bisa mengulangi bagaimana cara kita menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan langkah yang Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Oke, Eti. Ya, silahkan Ya. Eti. Yang pertama menentukan objek, Bu. Iya. Terus kalau objek yang sudah kita tentukan, langkah keduanya mencari sumbernya atau melakukan pengamatan, Bu. Iya, pengamatan Ya. secara langsung ya. Iya, iya, Bu. Hmm. Nah, setelah melakukan pengamatan, yang ketiga membuat rancangan atau konsep gagasan umumnya saja, Bu. Iya, ke Ya, dalam yang bentuk yang namanya kerangka. Kerangka, ya. Terus Ya. yang keempat Terus? itu mengembangkan atau Iya. kita tulis dalam bentuk laporan hasil observasi. Dan yang Pasti, terakhir yang baru lengkap. merevisi, Bu Nah, ya. itu ya. Iya. Iya. Beri tepuk Iya, tangan Bu. kepada Eti karena sudah menjawab dengan benar ya. Saya yakin siswa Ibu semuanya itu memperhatikan dengan baik. Ini sudah terwakili oleh si Eti ya. Iya, Oke. Bu. Nah, kita lanjutkan berdasarkan kelompok atau ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita sesuai dengan kelompoknya terjun ke lapangan ya untuk kalian menentukan objeknya apa kemudian langsung mengamati. Sudah Bu, Ada yang sudah mau jelas tanya, Bu. enggak? Sudah Bu, Mana sudah Andri? jelas Bu. Sudah jelas ya? Bu. Kami Iya, pengen keluar Bu. Bu, ngamati sesuatu. Iya, boleh. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan, yang bisa diamati itu apa saja, objeknya itu seperti apa, kegiatannya seperti apa. Jadi kalian langsung saja per kelompok langsung mengamati, karena saya yakin semuanya sudah tahu, punya rencana hari ini untuk mengamati apa, gitu ya? Iya, oke. Baik, Ibu. Waktu 15 menit itu saya rasa cukup ya untuk melakukan pengamatan, kemudian mendiskusikan, kemudian menuliskan ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Cukup ya waktunya? Bu. Cukup, Bu. Oke. Iya. Kalau cukup, saya persilahkan ya semuanya sesuai dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagi tadi untuk melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan rumah kalian, boleh ya, ataupun traveling ya, traveling 15 menit. Ya, itu ya. Ya, Bu. Bu.
Sudah Bu, kami ngamati Bu. Sudah Sudah, selesai? Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah Ibu. Ya, sudah ya. Oke. Kalau sudah, saya minta untuk ketiga kelompok nanti bergantian untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan atau observasinya ya, boleh objek atau kegiatan. Silahkan, Ibu persilahkan dari siapa dulu? Oh, dari Andri ya. Oke, kelompok Ya Bu. Andri, silahkan. Ya, saya Bu, saya ngamati kucing Bu. Oh Ya. iya, kucing Boleh ya. Bu ya? Punya banyak kucing di rumah Andri. Siap Bu. Udah siap Bu. Oh iya Bu. iya iya. Oh, iya. Hmm, Iya. Oke. Boleh Ya, saya bacakan Bu silakan. ya? Setelah saya Iya. mengamati kucing saya ini Bu ya. Iya. Oke. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. Berdasarkan makanannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing Felis catus merupakan kucing peliharaan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing jenis ini disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Kata kucing biasanya merujuk pada hewan yang telah dijinakkan. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan asal. Dikenal adanya kucing kampung Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada dua kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing terah atau galur murni, seperti Persia Siam, Manx, dan Spin. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing rasnya hanya 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing yang dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Mata atau penglihatan yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing juga dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Hal ini karena kucing memiliki selaput pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menyempit. Iya. Seperti Langsung manfaatnya. halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di permukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus. Itu Bu, setelah saya melakukan pengamatan Bu. Iya, bagus sekali kelompoknya Andri. Kita beri tepuk tangan ya. Bu. Oke. Nah, kalau kita mendengarkan ya langkah-langkahnya dengan baik, kemudian juga kita aplikasikan secara langsung, nyatanya memang mudah ya untuk menulis teks laporan hasil observasi. Saya rasa satu lagi silahkan yang mau mempresentasikan. Kita ada 3 kelompok tapi mengingat waktu ya, jadi kita tampilkan 2, yang satu nanti silahkan dikirimkan melalui WA saja ya, secara japri kepada Ibu. Baik, Oke, Bu. silahkan Baik, Fania Bu. Khairunisa, kelompoknya Fania. Iya, Ibu. Saya mengambil sampah, Ibu. Iya. Saya bacakan teksnya atau langsung saya identifikasi strukturnya saja, Ibu? Gini aja, kalau itu banyak kan ada 3 struktur ya. Nah, misalnya kamu itu menuliskan struktur yang pertama itu berapa paragraf, dibaca saja cukup 1 paragraf, kemudian unsur yang kedua cukup baca 1 paragraf, kemudian yang terakhir deskripsi manfaatnya itu baca 1 paragraf saja. Nggak apa-apa ya, nanti kan Ibu juga, kamu kan kumpulkan melalui WA, jadi Ibu juga bisa mengoreksi. Jadi ini hanya untuk gambaran yang lainnya saja. Silakan. Iya, baik, Bu. Berdasarkan hasil
kelompok kami membuat tentang sampah. Paragraf pertama yang berisi pernyataan umum di sini menjelaskan secara umum mengenai sampah. Jadi sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Sungai merupakan aliran sungai yang mengalir dari hilir ke hulu. Sungai pada umumnya digunakan sebagai tempat kegiatan yang membantu manusia. Namun di Desa Jantur, Kecamatan Bumi Aji, sungai disalahgunakan menjadi tempat pembuangan akhir sampah sehingga sungai yang dulunya dialiri air sekarang menjadi kering dan penuh dengan timbunan sampah. Itu untuk pernyataan umumnya. Kemudian dua paragraf setelahnya, paragraf 2 dan 3 maksudnya, itu adalah deskripsi bagian. Yang Satu saja yang dibaca. Iya, di sini pengertian dari sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami. Simpelnya aja saya biar kalau sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Kemudian di paragraf terakhir yaitu deskripsi manfaat, isinya baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan sampah tidak hanya untuk pupuk atau barang kerajinan, tapi untuk menambah penghasilan keluarga. Demikian Ibu. Oke, kelompok Fania juga bagus sekali hasilnya. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompoknya Fania. Iya, oke. Terima kasih anak-anak Ibu yang baik. Sudah melakukan pengamatan dan menuliskan hasilnya juga dengan baik untuk Nah, itu tadi presentasi ya dari kelompok kalian sudah cukup bagus, bisa melaporkan ya objek yang ada di lingkungan kalian secara objektif, karena dalam teks laporan hasil observasi itu kita tidak boleh ya memihak, menambahi atau mengurangi. Jadi melaporkannya itu sesuai dengan fakta yang ada. Nah, gitu ya. Semuanya jelas? Jelas Ibu. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada Bu. ya. Tidak, Jelas Ibu. Bu. Bu, kelas 11 sudah pulang Bu. Cepat Bu. Oh ya. Nah, tapi sebelum kita akhiri pertemuan secara daring ini, saya minta tolong satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini. Oh ya, Fauji silahkan. Terima kasih Bu. Jadi kami yang menyimpulkan Bu ya. Tadi kelompok kami kan tidak tampil. Iya. Jadi kelompok kami minta jatahnya itu untuk menyimpulkan Bu. Baik, untuk kesimpulannya Ibu, ini berdasarkan hasil kegiatan belajar kita hari ini, ternyata dalam membuat teks observasi itu harus memuat 3 struktur ya Bu. Jadi yang pertama ada pernyataan umum. Iya. Yang keduanya ada deskripsi bagian dan yang ketiganya ada deskripsi manfaat. Itu ya Bu. Iya. Kira-kira. Benar Bu? Iya, betul Ya, sekali Fauji. Di kelompok kami Terima kan tidak kasih. tampil tadi Bu. Jadi Ya, kami ya beri tepuk tangan untuk Fauji. Oke, itu ya kesimpulannya. Jadi kemudian langkah-langkahnya tadi ya, langkah-langkahnya ada 4. Ya, menentukan objek, mengamati secara langsung gitu ya, kemudian mencatat datanya, membuat kerangkanya, langsung menuliskan secara lengkap. Itu saja ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini itu bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kalian. Nah, untuk pertemuan yang akan datang itu kita akan mempelajari bab yang berbeda. Ya, karena kita sudah materi ini sudah habis berkaitan dengan teks laporan hasil observasi, kita akan mempelajari berkaitan dengan teks eksposisi. Nah, saya minta besok bawa ya, besok kalian cari artikel, boleh artikel bertema apapun ya. Silakan untuk cari artikel di internet, topiknya bebas, masalahnya bebas. Gitu ya.
Nah, Baik Bu, siap Bu. Iya, Bu. Bu. ya, Ibu Bu, saya minta satu perwakilan untuk memimpin doa. Silahkan, siapa ya? Bunga. Silahkan pimpin doa. Oh ya, baiklah Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Bunga saya ucapkan ya sudah membantu dalam memimpin doa. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.